Seorang PSK berjuang keluar dari kebakaran diskotik, namun di saat terakhir, ia melakukan tindakan yang tak terduga. Ternyata, cahaya neon memenuhi ruangan diskotik 360 Lounge, memantulkan warna-warna terang ke setiap sudut. Musik berdentum keras, membuat lantai bergetar sementara udara dipenuhi aroma alkohol dan asap rokok. Para pengunjung, sebagian besar sudah mabuk, berjalan sempoyongan dengan gelak tawa yang memenuhi ruangan. Di sudut ruangan, Nadia bersandar di sofa kulit merah dengan tenang. Gaun hitamnya sederhana, tetapi cukup membuatnya tampak anggun dibandingkan dengan PSK lainnya. Tak heran jika banyak pelanggan tetap yang mencarinya. Ia menyesap jus jeruk dari gelas tinggi, berbeda dengan botol-botol minuman keras yang memenuhi meja di sekitarnya. Senyum tipisnya mengiringi candaan Budi yang duduk di depannya. Bagi pria itu, senyum Nadia tampak tulus, tetapi bagi Nadia sendiri, ini hanyalah bagian dari rutinitasnya. Ia memutar sedotan di tangan sambil sekilas melirik jam dinding di atas bar. "Nat, kamu tuh beda. Lebih elegan dari yang lain," kata Budi dengan suara berat, efek alkohol yang sudah ia habiskan malam ini. "Kalau aku jadi kamu, pasti udah cari suami kaya. Hidup santai, gak perlu capek begini." Nadia tersenyum kecil, mencoba tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Sudah terlalu sering ia mendengar hal yang sama. Matanya beralih ke panggung kecil, di mana DJ sibuk dengan alat musiknya. Lampu strobo berkedip cepat, menciptakan ilusi warna-warni yang menari di wajah-wajah asing yang tampak menikmati malam tanpa beban. Di balik gelak tawa dan obrolan ringan, Nadia merasakan sesuatu yang berbeda malam ini. Sepatu hak tinggi yang ia kenakan mulai terasa menyakitkan, tetapi bukan itu yang mengganggunya. Ada sesuatu yang lebih dalam, rasa kosong yang semakin sulit diabaikan. Teringat percakapan semalam dengan teman-temannya, Nadia termenung. "Katanya dia mau tobat," ujar salah satu temannya sambil tertawa kecil. "Tapi lihat aja, kalau duitnya habis, paling juga balik lagi." Nadia hanya tersenyum tipis kala itu, tetapi jauh di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, adakah yang benar-benar bisa pergi dari dunia ini dan tidak kembali? Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara sirene yang bercampur dengan dentuman musik. Nadia mengernyitkan dahi, firasat tidak enak muncul di dadanya. Ia berusaha mengabaikannya dan kembali menatap pria di depannya. Namun, untuk pertama kalinya malam itu, senyumnya terasa lebih sulit untuk dipaksakan. Musik semakin keras, memenuhi ruangan dengan irama yang menghipnotis. Di lantai dansa, orang-orang bergerak tanpa aturan, hanya mengikuti alunan beat yang menggema. Cahaya strobo berpendar dari cermin-cermin besar, menciptakan kilauan warna yang memenuhi setiap sudut ruangan. Suara tawa, teriakan, dan obrolan bercampur menjadi satu, membentuk hiruk-pikuk khas dunia malam. Nadia berjalan perlahan di antara meja-meja pelanggan. Meski tetap menjaga langkahnya agar anggun, rasa sakit di kakinya semakin nyata. Beberapa pria melambaikan tangan, memanggil namanya, tapi ia hanya tersenyum tipis, memberi isyarat bahwa ia akan kembali nanti. Rambut panjangnya yang tergerai rapi semakin memperkuat kesan anggun yang selalu ia tampilkan. Di sudut ruangan, seorang pria muda duduk sambil menggenggam gelas bir. Tatapan matanya menyapu sekeliling, jelas terlihat ia belum terbiasa berada di tempat seperti ini. Nadia, yang memperhatikannya dari kejauhan, bisa langsung menebak pelanggan baru. Ia menarik napas, lalu berjalan mendekat dengan langkah percaya diri sebelum duduk di hadapannya. "Selamat malam," sapa Nadia dengan senyum yang terlihat ramah. "Kamu kelihatan agak canggung. Baru pertama kali kesini?" Pria itu mengangguk, tersenyum canggung. "Iya, teman-teman ngajak. Katanya tempat ini seru, jadi ya aku ikut aja." Nadia terkekeh pelan. "Tenang aja, lama-lama juga biasa. Nggak usah tegang. Anggap aja aku teman yang udah lama nggak ketemu." Percakapan mengalir santai. Pria itu mulai lebih nyaman, bercerita tentang pekerjaannya, tentang bagaimana ia baru saja pindah ke Surabaya dan ingin mencoba suasana baru. Nadia menanggapinya dengan antusias, menyelipkan candaan ringan di sela-sela obrolan. Ia tahu kapan harus tertawa, kapan memberi komentar,
membuat lawan bicaranya merasa dihargai. Namun, di tengah percakapan, pikirannya melayang. Sekilas, matanya tertuju pada seorang PSK di meja sebelah. Wanita itu tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat botol anggur, mencoba menarik perhatian seorang pria tua yang sibuk dengan ponselnya. Nadia buru-buru mengalihkan pandangannya. Pemandangan itu terlalu akrab, terlalu mirip dengan dirinya sendiri. "Nadia?" Suara pria di depannya membuyarkan lamunannya. Ia tersenyum lagi, meski dalam hatinya ada sesuatu yang mengganjal. "Maaf, tadi aku keinget sesuatu." Nadia menegakkan bahunya dan kembali menatap pria itu. "Kita lagi ngobrolin apa tadi?" Malam terus berlanjut, dan Nadia terus berpindah dari satu meja ke meja lain. Musik yang tadinya hanya sebagai latar kini terasa menusuk di kepalanya. Setiap senyum dan tawa yang ia berikan terasa seperti rutinitas yang harus dijalani. Ia tetap memerankan perannya dengan baik, tapi semakin larut malam, semakin ia sadar bahwa senyumnya hanya sebuah kepura-puraan. Di sela kesibukannya, Nadia sempat melirik jam besar di atas bar. Pukul 2 pagi. Masih ada beberapa jam sebelum semuanya selesai. Dalam hati, ia menghitung uang yang akan ia bawa pulang malam ini dan membandingkannya dengan rasa lelah yang mulai menghimpit dirinya. Apakah semua ini sepadan? Tiba-tiba, suara panggilan dari meja bar membuyarkan lamunannya. Seorang pria tua melambaikan tangan ke arahnya. Nadia menarik napas dalam sebelum melangkah ke arahnya, memasang senyum terbaiknya. Ini hanya malam lain seperti malam-malam sebelumnya, tapi mengapa malam ini terasa lebih berat? Pukul 3 pagi, musik masih menggema seolah malam tidak akan berakhir. Beberapa tamu sudah mulai beranjak pulang, berjalan dengan langkah sempoyongan menuju pintu keluar, sementara yang lain tetap bertahan, seakan menantang fajar. Setelah menemani pelanggan terakhirnya, Nadia duduk sejenak di meja dekat bar, membiarkan kakinya beristirahat sebentar. Ruangan terasa lebih pengap dari biasanya. Nadia menyeka keringat di pelipisnya lalu melirik bartender yang sibuk membersihkan gelas-gelas kosong. Suara gelas beradu terdengar samar di antara dentuman musik yang masih menggema. Namun, tiba-tiba sesuatu terasa berbeda. Asap tipis terlihat melayang di dekat lampu strobo. Nadia mengernyitkan dahi, merasa ada yang tidak beres. "Kok kayaknya berasap ya?" gumamnya pelan. Bartender sempat meliriknya sebentar sebelum kembali ke pekerjaannya, seolah tak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting. Tiba-tiba, teriakan panik memecah suasana. Seorang petugas keamanan berlari dari arah tangga, wajahnya pucat pasi. "Api! Ada api di lantai atas!" serunya lantang. Dalam sekejap, seluruh ruangan berubah menjadi lautan kepanikan. Kepanikan melanda. Orang-orang yang tadinya menikmati malam kini berlarian, berusaha menyelamatkan diri. Beberapa menabrak meja, membuat gelas dan botol jatuh berhamburan, pecah di lantai. Nadia terpaku di tempatnya, matanya membelalak melihat asap yang semakin tebal. Dari lantai atas, terdengar suara kaca pecah, disusul dengan bunyi alarm kebakaran yang baru menyala. "Nadia, ayo!" Salah satu temannya menarik tangannya, tapi ia masih diam, pikirannya kalut. Ia mencoba mengingat di mana letak pintu keluar terdekat, tapi kepulan asap yang mulai memenuhi ruangan membuatnya sulit berpikir. Melihat orang-orang berlarian ke arah pintu utama, ia pun ikut bergegas. Namun, saat sampai di sana, ia tersentak. Api telah merayap ke dinding, menutup satu-satunya jalan keluar. "Ke tangga darurat!" seseorang berteriak. Tanpa berpikir panjang, Nadia mengikuti arus manusia yang saling berdesakan menuju tangga. Namun, sebelum mereka sempat mencapai pintu darurat, suara ledakan kecil terdengar. Langit-langit di sisi ruangan runtuh, menghalangi jalur pelarian. Nadia terdorong ke belakang dan jatuh di sudut ruangan bersama beberapa orang lainnya. Asap semakin pekat. Nadia batuk-batuk, matanya pedih akibat jelaga yang memenuhi udara. Teriakan orang-orang bergema di sekelilingnya, suara langkah kaki berpadu dengan dentuman benda-benda yang jatuh dari langit-langit. Ia berusaha berdiri, tetapi kakinya terasa sakit, membuatnya limbung. Di sudut, Rizky terduduk sambil menangis,
sementara Burini tampak gemetar, memeluk dirinya sendiri dengan ketakutan. "Ada orang di sini? Tolong!" Suara Nadia parau, berusaha memanggil siapa saja yang bisa mendengar. Tak ada jawaban. Ia mengembuskan napas berat, mencoba mengendalikan detak jantungnya yang berdegup kencang. Matanya mencari celah di antara reruntuhan, tapi api semakin menjalar dan jalur keluar semakin tertutup. Nadia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan yang begitu nyata. Bukan sekadar takut akan bahaya, tapi takut pada kenyataan bahwa hidupnya selama ini begitu rapuh. Semua uang yang ia kumpulkan, pesta yang ia nikmati, kemewahan yang ia kejar, tiba-tiba terasa sia-sia. Ia merosot ke lantai, tangannya menggenggam dadanya yang terasa sesak. Pandangannya terpaku pada api yang berkobar, memantulkan cahaya oranye ke seluruh ruangan. Suara kayu dan kaca yang pecah bercampur dengan teriakan orang-orang yang masih berusaha menyelamatkan diri. Ia menarik napas yang mulai berat dan berbisik, "Tolong, ya Allah, tolong aku." Asap semakin menebal, menusuk tenggorokannya seperti bilah pisau. Nadia terbatuk keras, tubuhnya semakin lemas. Ia memeluk lututnya erat, kakinya berdenyut karena goresan puing yang tajam. Namun, rasa takutnya jauh lebih besar daripada rasa sakit itu. Di sudut, Burini terisak pelan, menggenggam tangannya sendiri dengan gemetar. Sementara itu, Rizky berteriak panik, mencoba menarik puing yang menutupi pintu darurat. Nadia menatap mereka sejenak, sebelum akhirnya menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu kecil, begitu tak berdaya dalam keadaan yang di luar kendalinya. "Ya Allah!" Bibirnya bergetar di sela batuknya yang semakin parah. Suaranya nyaris tenggelam dalam hiruk-pikuk suara api yang membakar sekelilingnya. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat sesuatu, apapun yang bisa menjadi alasan bagi Tuhan untuk menyelamatkannya. Nadia terisak, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Ya Allah, aku tahu aku bukan orang baik, tapi Engkau Maha Pengampun, kan?" Suaranya bergetar, nyaris tenggelam oleh suara api yang makin membesar. "Aku pernah menyerahkan semua uang tabunganku demi adik-adikku, supaya mereka bisa sekolah setelah ibu meninggal. Aku rela gak makan, rela gak punya apa-apa, asalkan mereka bisa punya hidup yang lebih baik daripada aku." Air matanya jatuh, bercampur dengan debu dan kotoran di lantai. Lalu, di antara suara kobaran api dan reruntuhan yang terus berjatuhan, terdengar suara retakan kecil dari atas. Nadia membuka matanya. Langit-langit yang sebelumnya hampir runtuh kini bergeser perlahan, menciptakan celah kecil yang membuat udara segar masuk. Beberapa orang di sekelilingnya menarik napas dalam, seolah merasakan secercah harapan di tengah bencana. Angin segar yang masuk melalui celah kecil terasa seperti jawaban atas doa-doanya yang selama ini terlupakan. Nadia memejamkan mata lebih lama kali ini, mencoba mengumpulkan keberanian. "Ya Allah, aku pernah menolong seorang nenek di pasar. Aku nggak kenal dia, tapi aku lihat tasnya dicopet. Aku kejar pencopet itu, jatuh, luka-luka, tapi aku berhasil balikin tasnya ke nenek itu. Dia nangis, dia doain aku panjang umur." Suaranya semakin lemah, napasnya tersendat oleh batuk yang tak tertahankan. "Kalau Engkau menerima amal kecil itu, tolong selamatkan kami dari api ini." Tiba-tiba, bunyi keras terdengar dari arah pintu darurat yang sebelumnya tertutup puing. Nadia menoleh cepat, matanya membesar saat melihat tumpukan kayu dan beton perlahan bergeser, menciptakan sedikit ruang. Dari celah itu, sinar lampu darurat yang redup menerobos masuk, membawa harapan baru bagi mereka yang terjebak. Nadia menarik napas panjang meskipun udara semakin berat. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena panas yang menyengat, tetapi juga karena kesadaran yang semakin mendalam tentang kehidupannya selama ini. "Ya Allah!" Kali ini suaranya nyaris berbisik, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. "Aku tahu aku bukan orang baik, tapi aku pernah nolak uang haram. Waktu itu ada seorang pria yang mau bayar aku mahal untuk sesuatu yang aku tahu itu dosa besar. Aku butuh uangnya, ya Allah, aku butuh banget. Tapi aku tolak. Aku pergi meski tahu aku bakal kehilangan pekerjaan. Kalau Engkau menganggap itu cukup, tolong bantu aku."
Keheningan menyelimuti ruangan. Waktu terasa berhenti. Tidak ada yang bergerak, hanya suara api yang terus menjalar di kejauhan. Lalu, terdengar suara gemuruh pelan dari arah lain. Sebagian tembok di sisi ruangan roboh, menciptakan jalan kecil menuju koridor yang mengarah keluar. Orang-orang yang masih terjebak mulai bergerak dengan langkah tertatih-tatih. Rizky meraih tangan Nadia, menariknya berdiri. "Ayo, kita harus keluar dari sini sekarang." Suaranya serak, napasnya tersengal. Nadia mengangguk lemah, membiarkan Rizky menuntunnya. Tubuhnya terasa berat, langkahnya goyah, tapi ia terus berusaha. Udara semakin panas, asap semakin pekat, tapi pintu keluar sudah terlihat. Tinggal beberapa langkah lagi. Namun, tiba-tiba, suara retakan keras menggema dari atas. Nadia mendongak dan matanya membesar. "Rizky, awas!" teriaknya spontan. Melihat sebongkah beton besar yang akan jatuh tepat di jalur mereka, tanpa berpikir panjang, Nadia mendorong Rizky ke depan dengan sekuat tenaga. Tubuhnya sendiri tertinggal, dan dalam hitungan detik, beton itu menghantam punggungnya. Rizky tersungkur keluar, jatuh di trotoar dengan tubuh terhuyung. Saat ia menoleh ke belakang, matanya melebar melihat Nadia yang kini terjebak di bawah reruntuhan. "Nadia!" "Tidak!" Rizky berusaha kembali, tapi api dan puing-puing yang runtuh menghalanginya. Nadia mencoba tersenyum, meski darah mengalir dari sudut bibirnya. "Kamu harus selamat, Rizky." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Rizky menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak bisa ninggalin kamu. Tolong, ada yang bisa bantu?" teriaknya, tapi suara sirene dan kerumunan yang panik menenggelamkan suaranya. "Pergi, Rizky." Nadia berbisik. Matanya semakin berat, tubuhnya semakin lemah. Ia menarik napas terakhirnya, menatap langit yang mulai berubah warna seiring fajar menyingsing. Dalam detik-detik terakhirnya, senyum kecil terukir di wajahnya. Saat Rizky akhirnya dipaksa menjauh oleh petugas penyelamat, air matanya jatuh. Ia menatap reruntuhan tempat Nadia terbaring, sadar bahwa ia baru saja kehilangan seseorang yang berharga. Sementara itu, Nadia menatap kobaran api yang semakin mendekat. Matanya mulai mengabur, tubuhnya kehilangan tenaga. Dalam sisa kesadarannya, ia berbisik pelan, "Ya Allah, jika ini akhirnya, terimalah aku." Dengan napas terakhirnya, ia tersenyum, merasa ringan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saat fajar mulai menyingsing di kejauhan, jiwa Nadia perlahan pergi meninggalkan dunia yang selama ini penuh luka baginya.